Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila kita mencoba-coba membuka-buka lembaran demi lembaran dari kitab suci Al-Quranul Karim, maka ada salah satu kesan yang kita peroleh dari studi kita tentang Al-Quran, ialah bahwa pada umumnya Al-Quran selalu menempuh di dalam menyampaikan dan menerangkan sesuatu di dalam batas-batas yang global dan umum sekali. Pada umumnya Quran mempunyai tradisi di dalam mengungkapkan persoalan-persoalan hidup, selalu membicarakannya dalam batas-batas yang umum dan global. Kita perhatikan umpamanya saja yang menyangkut masalah ibadah, salat. Al-Quran hanya memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan salat. Quran hanya menyatakan bahwa salat itu wajib dan penting. Teknis pelaksanaan salat diserahkan kepada Al-Hadis. Tentang ibadah haji, Al-Quran hanya memerintahkan sempurnakan ibadah haji. Haji adalah kewajiban, tetapi teknis pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya diterangkan oleh Al-Hadis. Demikian juga kita temukan ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menyangkut tentang kemasyarakatan. Islam atau Al-Quran hanya menyampaikan tentang umpamanya saja perlu adanya musyawarah dalam satu masyarakat. Bagaimana teknis pelaksanaan syarat daripada satu musyawarah diserahkan kepada kebijaksanaan umat Islam, terutama para ulama dan para pemimpinnya. Islam memerintahkan agar dilaksanakan keadilan, tetapi pelaksanaan dan wujud penjabaran daripada keadilan diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin, terutama para ulama dan para pemimpinnya. Tetapi tradisi ini menjadi berbeda ketika Al-Quran berbicara tentang harta dan kekayaan. Justru dalam soal ini Al-Quran mengungkapkan dalam ungkapan-ungkapan yang detail dan terperinci. Hukum kewarisan umpamanya saja Al-Quran menyajikannya dalam batas-batas yang terperinci sekali, sehingga peranan Al-Hadis dan ijtihad seolah-olah tidak ada sama sekali, karena memang Al-Quran sudah mengungkapkannya dalam batas-batas yang terperinci itu. Oleh karena itulah kita temukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang harta justru berbicara dalam batas-batas yang detail itu, yang terperinci itu. Sebuah pertanyaan yang mestinya timbul dalam setiap orang yang meneliti Al-Quranul Karim, apa sebabnya justru dalam soal harta Al-Quran berbicara begitu terperinci dan detail, berbeda dengan tradisinya di dalam mengungkapkan soal ibadah dan soal-soal kemasyarakatan lainnya. Kita coba membaca sebuah ungkapan yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi. Beliau sempat memberikan jawaban terhadap kenyataan ini. Menurut Profesor Dr. Ahmad Salabi, Quran menempuh dalam mengungkapkan persoalan-persoalan yang menyangkut harta justru dalam batas-batas yang sangat detail dan terperinci, karena menurut beliau ada kecenderungan manusia kalau sudah menyangkut harta menjadi egois. Ada kecenderungan manusia selalu dipengaruhi cara berfikirnya, ijtihadnya, cara kebijaksanaannya, kejujuran dan keadilannya dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan kekayaan itu. Bahkan ada kecenderungan manusia untuk selalu menjadi bertengkar dan terjadi percekcokan, pertengkaran karena masalah harta. Kejujuran seseorang sebenarnya tidak bisa hanya diukur dengan bagaimana sikapnya kepada tetangga dan kepada tamu atau kepada teman, tetapi
Yang lebih penting adalah kejujuran seseorang itu harus dinilai bagaimana sikapnya ketika dia mendapatkan keuntungan bersama. Kita perhatikan kecenderungan manusia untuk menjadi bertengkar itu. Satu keluarga yang sangat rukun, tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi mendadak menjadi bertengkar ketika mendapatkan harta warisan. Nampaknya demikianlah manusia, menjadi bertengkar karena sudah berbicara tentang harta dan kekayaan. Pertengkaran dalam organisasi tidak sedikit juga diakibatkan karena masalah keuangan dan masalah kekayaan itu. Bahkan kalau kita buka-buka lembaran sejarah tentang perang di sana sini, Timur Tengah, perang dunia, nampaknya masalah uang ini memang menjadi sebab yang paling utama. Dunia sekarang ini cenderung untuk bertengkar tidak lagi karena masalah prinsip ideologi. Karena ideologi yang bertentangan sekarang ini bisa bersatu. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana Amerika dan RRT bisa menjadi dekat yang mempunyai dasar ideologi yang bertentangan, tetapi demi kepentingan ekonomi mereka menjadi dekat. Demikianlah kenyataan-kenyataan lain. Nampaknya memang harta ini sangat mempengaruhi manusia, sehingga andai kata soal kekayaan ini diserahkan kepada ijtihad para ulama dan ijtihad para pemimpin Islam, nampaknya ijtihad mereka juga akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dan keinginan mereka yang menyangkut harta. Dengan kekayaan menjadi hancur militansi seseorang. Dengan kekayaan sering-sering ada pergeseran idealisme. Dan dengan kekayaan sering-sering orang yang asalnya bersikap patriot dan pejuang lantas menjadi munafik dan penjilat karena keinginan-keinginan kekayaan. Oleh karena itulah Islam sampai membahasnya, Al-Quran membahasnya dalam batas-batas yang terperinci itu, karena dikhawatirkan ijtihad seseorang soal harta akan selalu dan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan individunya untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan. Islam menyatakan, Quran menyatakan, pemilik mutlak dari seluruh kekayaan yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allah lah pemilik daripada segala apa yang ada di bumi ini. Allah lah adalah merupakan pemilik dan yang menentukan di mana kekayaan ini harus dititipkan dan diberikan kepada seseorang. Pemilik mutlak dari seluruh alam dan seluruh benda-benda ekonomi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini tidak berarti bahwa Islam menolak hak-hak individual sebagaimana yang tumbuh dalam falsafah komunisme dengan hak-hak komunal negara itu. Islam tetap mengakui hak-hak individual itu, tetapi dalam batas-batas seperti yang dinyatakan oleh Allah bahwa status dan kedudukan serta harta yang ada pada manusia hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai barang titipan, maka manusia tidak boleh merasa memilikinya dalam arti absolut dan mutlak. Ia tidak perlu sedih karena kekayaan menjadi hilang, karena itu hanya titipan sementara dari Allah. Ia juga tidak boleh sombong dan takabur karena memiliki kekayaan, karena itu bukan miliknya. Itu dia hanya sekadar mendapatkan titipan dari Allah semata-mata. Dengan indah sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, harta yang pasti menjadi milikmu sebenarnya cuma dua. Pertama, yang sempat engkau makan dan engkau minum, itu yang menjadi darah dan dagingmu. Dan yang kedua, yang sempat engkau berikan untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Itu yang ada perhitungan di akhirat nanti. Pada saat kita duduk di Masjid Jenderal Ahmad Yani ini, kita memiliki sejumlah uang, katakanlah 3 lembar uang 500-an. Yang 500 kita masukkan kepada kencelengan masjid itu. Menurut hukum ekonomi sekuler yang kita pelajari di universitas, yang 2 lembar lagi yang ada di kantong kita, itulah yang menjadi milik kita. Tetapi menurut konsep ekonomi Islam, itulah yang 500 yang masuk kencelengan masjid, itulah yang pasti menjadi milik kita. Yang ada di kantong kita belum tentu menjadi milik kita. Wallahu alam, entah milik siapa. Barangkali juga milik ahli waris karena kita dipanggil oleh malakal maut. Di sini agak sedikit bersimpang jalan antara konsep ekonomi sekuler yang kita pelajari di universitas dengan konsep ekonomi Al-Quran. Harta yang diberikan untuk dana perjuangan itulah yang pasti menjadi milik kita. Pada saat kita memiliki barang dan kemudian dicuri orang, sebetulnya tidak hilang. Artinya di akhirat nanti akan ada perhitungan. Kali ini seseorang yang mencuri barang orang lain merasa mendapatkan keuntungan.
karena dia menambah harta kekayaannya. Tapi Allah menyatakan orang yang demikian justru yang rugi, karena di akhirat dia akan harus mempertanggungjawabkan barang yang diambilnya itu, dan barang yang diambilnya sekarang pasti tidak akan berkah dan akan membahagiakan. Yang lain umpamanya dapat kita lihat pada saat kita memiliki kekayaan dan kita berusaha meminta-minta kepada orang lain, bukan karena keperluan yang mendesak, tetapi karena ingin menambah kekayaan diri kita, meminta-minta untuk kekayaan pribadi, tidak dengan jalan usaha, maka Allah menjanjikan kepada orang yang selalu minta-minta padahal dia memiliki barang itu tetapi hanya sekadar untuk memperkaya diri, Allah tidak henti-hentinya akan memberikan kemiskinan kepada orang itu. Menurut konsep ekonomi modern yang sekuler itu, mestinya pada saat kita meminta kekayaan kepada orang lain, kekayaan kita bertambah. Tapi Allah menyatakan barang siapa yang meminta-minta dan sebetulnya dia ada kekayaan itu hanya untuk memperkaya diri, maka Allah tidak akan henti-hentinya akan memberikan kemiskinan kepada orang itu. Sebagaimana juga Allah menjanjikan barang siapa yang memberikan kekayaan untuk kepentingan perjuangan, secara manusiawi kekayaan kita menjadi berkurang, tetapi Allah berjanji justru dengan keadaan dan sikap seperti itulah Allah akan membuka pintu dan keran rizki 700 kali lebih kepada manusia yang banyak bersedekah dan berinfak. Kaum muslimin yang berbahagia, harta yang ada pada diri kita hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh iri kepada orang lain yang kaya karena dia hanya sekadar pembawa titipan dari Allah. Kita juga tidak boleh sombong dan takabur karena memiliki dan merasa memiliki kekayaan, karena ini bukan milik kita yang sebenarnya. Namun demikian Quran juga menyatakan bahwa harta yang ada pada manusia itu juga berfungsi sebagai hiasan hidup. Sebagai hiasan hidup, manusia memang ada kecenderungan untuk berbuat sombong dan takabur karena kekayaan. Ada kecenderungan manusia untuk bersikap takabur dan merasa besar sendiri karena kekayaannya. Allah sendiri menyatakan kalla innal insana la yatgha. Perhatikan, memang manusia menjadi sombong karena memiliki kekayaan. Bahkan di masyarakat kita telah tumbuh satu pernilaian baik dan buruk adalah karena kekayaan. Menghormati seseorang karena dia memiliki kekayaan, dan tidak menghormati seseorang karena dia tidak memiliki harta. Ini diwujudkan oleh kita sering-sering dalam menerima tamu. Ketika tamu yang datang itu adalah orang yang miskin, maka kita bersikap acuh terhadapnya. Tetapi ketika seorang tamu yang datang itu adalah seorang hartawan yang terkenal kaya, maka kita menghormatinya berlebih-lebihan. Sampai Nabi mengutuk apa yang disebut walimah dan pesta perkawinan. Satu pesta perkawinan yang dikutuk oleh Allah adalah yang selalu memaksa-maksa orang kaya supaya makan, sedangkan orang miskin yang kerja dari pagi sampai siang tidak diberi makan. Dan itu tradisi kita. Perhatikan sikap seseorang juga kepada pembantu rumah tangganya. Nampaknya telah tumbuh di masyarakat Islam feodalisme di tengah-tengah keluarga sendiri. Kita memperlakukan pembantu kita sebagai warga dan manusia kelas 2. Kita selalu tersinggung karena pembantu kita nonton televisi bersama kita. Kita juga menjadi tersinggung perasaan karena pembantu kita lewat di depan kita tidak membungkukkan badan. Tetapi ketika anak kita yang sudah besar lewat di depan kita tidak membungkukkan badan, kita menjadi tidak tersinggung. Rupanya hukum untuk pembantu dan anak kita menjadi lain. Kita mempunyai tradisi pembantu harus selalu makan setelah kita. Kita pulang jam 2, pembantu harus selalu jam 3. Kita pulang dari kantor jam 3, pembantu jam 4. Ini feodalisme yang kita tumbuhkan dalam tengah-tengah keluarga kita sendiri. Padahal kita tidak tahu pada saat meninggal dunia siapa yang akan masuk surga Firdaus, apakah kita atau pembantu kita. Kita tidak tahu. Barangkali justru pembantu kita itu yang akan masuk surga Firdaus dan kita tidak. Para hadirin sekalian, ada kecenderungan kita menghormati seseorang karena kekayaan, dan Islam melarang perbuatan itu. Kita hargai manusia karena prestasi, karena atqakum, ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Kita hormati mereka karena mereka mempunyai prestasi moral, karena mereka berakhlak. Sepanjang tidak berakhlak, kita memperlakukan sikap yang wajar dan normal saja, tidak melihat kekayaan. Harta menurut ajaran Al-Quran adalah merupakan ujian bagi keimanan kita. Seorang sahabat pernah menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sering-sering menjadi iri melihat orang lain, orang kaya." Rasul menyatakan orang Islam tidak boleh iri terhadap orang lain.
Bagaimana tidak iri ya Rasulullah, orang kaya bisa sedekah, bisa zakat dan infak, sedangkan kami tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk itu. Rasul menyatakan, toh orang miskin juga bisa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ba'da salat, itu juga sama dengan sedekah orang kaya. Ya Rasulullah, orang kaya juga bisa baca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar, dia sambil zakat, dia sambil sedekah. Rasul menyatakan, orang miskin kan bisa sabar, dengan sabar itu sama nilainya dengan zakat dan infaknya orang kaya. Ya Rasulullah, orang kaya juga bisa sabar sambil sedekah, zakat dan infak, sedangkan kami tetap saja hanya sabar itu. Sambil senyum Rasul menjawab, memang orang kaya mempunyai kesempatan yang luas untuk beribadah kepada Allah, tetapi Anda juga harus ingat bahwa orang kaya mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dosa dan melawan Allah. Memang harta merupakan ujian keimanan bagi kita. Sumbangan kita yang 10 rupiah atau 100 rupiah untuk masjid bisa bernilai macam-macam, juga ditentukan oleh persentase dan kualitas kekayaan kita. Yang berpenghasilan seorang pegawai negeri 20.000 menyumbangkan 100 rupiah lebih besar artinya daripada seorang hartawan yang bisa 1 juta 1 bulan. Tidak bisa hanya dinilai karena pengorbanannya, dinilai hanya jumlah uangnya, tetapi kesiapan diri untuk mengorbankan kekayaannya. Harta adalah ujian keimanan. Sampai Al-Ghazali di dalam Ihya memberikan satu penilaian yang sedikit ekstrim, menyatakan kekayaan adalah hutang manusia kepada Allah. Semakin banyak kekayaan kita, semakin dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Itu menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Tapi bagaimanapun, Islam tidak melarang manusia untuk mencari nafkah dan kekayaan itu. Bahkan Islam menyatakan kecintaan manusia kepada harta kekayaan adalah fitrahnya, adalah nalurinya, wajar saja manusia senang kepada harta. Islam menyatakan la rahbaniyata fil Islam, tidak ada sistem kependetaan di dalam Islam, di mana untuk sampai kepada tingkat manusia yang berkualitas tertentu seseorang harus mengharamkan harta dan berkeluarga. Islam tidak mengenalnya. Bahkan dalam banyak hal Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk mencari nafkah, untuk mencari harta. Selesai sembahyang Jumat, bertebaranlah kamu di bumi ini untuk mencari nafkah, harta kekayaan. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat yang diketemukan oleh Nabi setiap pagi, siang dan malam dia berada di masjid. Nabi menyatakan, saya lihat setiap pagi berhari-hari ini, pagi, siang dan malam Anda selalu berada di masjid, dan saya tahu Anda ini punya keluarga, punya anak dan istri. Lantas siapa yang membiayai hidup istrimu dan anak-anakmu? Sahabat itu menjawab, kakak saya. Ia kebetulan pengusaha, beliaulah yang memberikan biaya untuk anak saya dan istri saya. Nabi menjawab, kakakmu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu, sebab kamu menjadi orang saleh karena di masjid terus-terusan, sedang kakakmu tetap menjadi orang saleh walaupun sudah berada di pasar dan di dalam keadaan sibuk berdagang. Umar bin Khattab bertindak ekstrim. Pada setiap jam-jam tertentu Umar selalu keliling mencari orang-orang jangan berada di masjid. Ia usir orang yang ada di masjid. Barangkali ini sedikit ekstrim, tapi menunjukkan bahwa memang Islam memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah. Usaha mencari nafkah adalah merupakan bagian daripada ibadah bagi kaum muslimin. Usaha mengumpulkan harta kekayaan adalah merupakan bagian dari pengabdian kita kepada Allah, asal kita lakukan dengan ikhlas, dan harta kekayaan itu adalah untuk kepentingan dana perjuangan dan untuk kepentingan kemanusiaan. Bahkan dalam surat Al-Muzammil sampai-sampai usaha mencari nafkah itu disejajarkan dengan perang di jalan Allah dan sakit parah untuk ditolerir meninggalkan sholat tahajud. Ketika Nabi diperintahkan melakukan sholat tahajud dan Nabi melakukannya, kemudian Allah menurunkan rukhsah, silahkan untuk tidak melakukan tahajud. Pertama, kalau kamu dalam keadaan perang di jalan Allah, dan yang kedua kalau kamu dalam keadaan sakit, dan yang ketiga kamu sibuk mencari nafkah malam hari. Jadi sampai ditolerir, disejajarkan dengan perang di jalan Allah dan sakit. Ini menunjukkan penghargaan Islam untuk mencari nafkah. Yang dipesankan oleh Al-Quran adalah hendaklah mencari harta itu dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik. Oleh karena itu dengan jelas Al-Quran dan tegas menyatakan melarang bentuk-bentuk usaha yang dapat melupakan saat-saat kematian. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Telah melalaikan kamu sehingga lupa akan saat mati karena engkau terlampau sibuk menimbun-nimbun harta kekayaan.
Jangan sampai usaha mencari nafkah itu dapat melupakan zikrillah, ingat kepada Allah. Jangan sampai usaha mencari nafkah itu dapat melupakan akan saat sholat dan zakat. Dan jangan sampai harta usaha mencari nafkah itu melahirkan terkonsentrasinya kekayaan itu pada sekelompok orang-orang kaya, sekelompok kecil orang-orang kaya saja. Likaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan itu hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang-orang kaya saja. Jangan sampai tumbuh dalam masyarakat kita, yaitu masyarakat yang disebut kapitalistis, berdasarkan falsafah kapitalisme, di mana orang bisa menimbun harta kekayaan asal mampu walaupun tetangga dan orang lain miskin. Islam mewajibkan ada kewajiban 2,5% sekurang-kurangnya untuk diberikan kepada fakir miskin dari harta-harta yang kita simpan dan tidak bermanfaat langsung bagi diri kita ataupun untuk masyarakat. Juga Islam melarang menempuh jalan-jalan riba, yaitu mengeksploitir kemiskinan seseorang untuk kekayaan pribadi, meminjamkan harta kita kepada orang lain, kemudian kita mengambil keuntungan dari pinjaman yang bersifat konsumtif itu. Ada eksploitasi, pemerasan terhadap orang lain. Islam melarang dengan tegas bentuk-bentuk judi, terutama judi yang berhadap-hadapan yang dapat melahirkan permusuhan. Setiap bentuk perjudian adalah dilarang, apapun namanya. Bentuk-bentuk curang, Islam juga melarang bentuk-bentuk pencurian dan korupsi. Dan Islam melarang bentuk-bentuk jahat dan batil untuk menghasilkan harta, umpamanya saja dengan jalan berzina, dengan jalan memberikan dan membocorkan rahasia perjuangan umat Islam untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Ini adalah termasuk dosa besar yang patut dikutuk oleh Al-Quranul Karim dan oleh kaum muslimin. Dan yang paling sulit kita hindarkan pada saat membudayanya di masyarakat kita adalah masalah suap menyuap. Ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama masuk neraka. Satu pernyataan dari sebuah hadis Rasul. Para hadirin kaum muslimin, bukan saja mendapatkan dan memperoleh harta yang diajarkan oleh Islam, tetapi sampai membelanjakannya pun diatur oleh Islam. Dilarang diserahkan harta itu kepada sufaha, orang-orang yang lemah di dalam mengurus harta karena usia lanjut atau karena usia belum sampai dewasa, atau karena ada gejala-gejala penyakit kejiwaan di mana dia terlalu boros. Dilarang menggunakan harta dengan tabzir, menggunakan harta di luar hal-hal yang diperlukan. Dilarang menggunakan harta secara israf, berlebih-lebihan, dan dilarang menggunakan harta secara mewah-mewah, dan dilarang menggunakan harta terlalu kikir dan terlalu boros. Pernyataan-pernyataan semacam ini kita temukan bertebaran di dalam Al-Quranul Karim. Nampaknya adalah benar, Al-Quranul Karim berbicara tentang harta begitu banyak dan terperinci. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang kebetulan mempunyai jurusan di bidang ekonomi, umpamanya saja, saudara mempunyai satu keuntungan yang besar karena Al-Quran banyak memberikan konsep-konsep dan norma-norma tentang masalah ekonomi, sehingga pantas sekali apabila umat Islam mempunyai konsep tersendiri tentang ekonomi Islam itu, karena sajian ayat-ayat Al-Quran begitu lengkap berbicara tentang masalah ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim.